Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan yang sesuai FR tahun 2024 atau tahun ini dari teman-teman yang sudah ujian. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info, materi maupun soal yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja nomor 1. Berapa lama waktu yang disarankan untuk melakukan hand rub dengan antiseptik berbasis alkohol agar efektif membunuh kuman dan mencegah penyebaran infeksi? A. 5-10 detik, B. 10-15 detik, C. 15-20 detik, D. 20-30 detik, atau E. 30-40 detik. Dan jawaban yang benar adalah D. 20-30 detik. Durasi 20-30 detik adalah durasi yang direkomendasikan oleh WHO untuk memastikan hand rub efektif membunuh sebagian besar mikroorganisme pada tangan. Langsung lanjut ke soal nomor 2. Apa syarat utama yang harus dipenuhi seorang bidan untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR sebagai bukti legalitas praktik profesinya? A. Mengikuti seminar kebidanan minimal 3 kali dalam setahun. B. Menyelesaikan praktek kerja lapangan atau PKL selama 1 tahun. C. Mengikuti dan lulus uji kompetensi atau UKOM kebidanan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. D. Mengajukan izin praktek langsung ke Kementerian Kesehatan, atau E. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengikuti dan lulus uji kompetensi atau UKOM kebidanan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Di sini aku mau bahas per opsi, mulai dari opsi A, mengikuti seminar kebidanan minimal 3 kali dalam setahun. Ini bukan persyaratan utama untuk mendapatkan STR, tetapi seminar dapat menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. Dan untuk opsi B, menyelesaikan praktek kerja lapangan atau PKL selama 1 tahun. PKL adalah bagian dari kurikulum pendidikan kebidanan, namun bukan syarat langsung untuk mendapatkan STR. Untuk opsi C, mengikuti dan lulus uji kompetensi atau UKOM kebidanan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Ini opsi yang benar. Lulus UKOM adalah syarat wajib untuk mendapatkan STR, sebagaimana diatur oleh regulasi profesi kesehatan di Indonesia. Untuk opsi D, mengajukan izin praktek langsung ke Kementerian Kesehatan. Proses pengajuan STR dilakukan melalui organisasi profesi atau lembaga terkait, bukan langsung ke Kementerian Kesehatan. Untuk opsi E, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Meskipun penting untuk persyaratan administratif, ini bukan syarat utama untuk mendapatkan STR. Lanjut ke soal nomor 3. Pada kapasitas berapa bagian tempat penampungan limbah jarum suntik harus segera dibawa ke tempat pengolahan? A. 1/4 bagian, B. 1/2 bagian, C. 2/3 bagian, D. 3/4 bagian, atau E. penuh. Dan jawaban yang benar adalah D. 3/4 bagian. Sesuai dengan pedoman PPI, ketika tempat penampungan limbah terisi 3/4 bagian, ini adalah batas kapasitas yang disarankan untuk mencegah risiko kebocoran dan pencemaran. Limbah harus segera dibawa ke tempat pengolahan. Soal nomor 4, seorang perempuan berusia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang bersama suami ke klinik dengan keluhan mual muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh KU baik. Pada pemeriksaan vital diperoleh tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, pernafasan 20 kali per menit. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi keluhan pada kasus di atas? A. Makan makanan asam. B. Makan makanan yang pedas. C. Makan coklat sedikit demi sedikit. D. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Atau E. Sering makanan yang bersantan. Dan jawaban yang benar adalah D. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Keluhan mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama dikenal sebagai morning sickness
dan biasanya disebabkan oleh perubahan hormonal, terutama meningkatnya kadar hormon HCG. Untuk mengatasi keluhan ini, pendekatan diet dan gaya hidup seringkali cukup efektif. Di sini aku mau bahas per opsi, dimulai dari opsi A, makan makanan asam. Makanan asam seperti jeruk atau lemon terkadang dapat membantu mengurangi mual pada sebagian ibu hamil. Namun, ini bukan pendekatan yang disarankan secara universal karena sensitivitas setiap individu itu berbeda. Untuk opsi B, makan makanan yang pedas. Makanan yang pedas dapat memperburuk mual atau menyebabkan iritasi lambung pada sebagian besar ibu hamil. Oleh karena itu, ini tidak dianjurkan untuk mengatasi mual muntah. Untuk opsi C, makan coklat sedikit demi sedikit. Coklat bukanlah solusi yang direkomendasikan untuk mual muntah. Kandungan kafein atau gula pada coklat dapat meningkatkan rasa tidak nyaman bagi sebagian individu. Untuk opsi D, makan sedikit-sedikit tapi sering. Ini opsi yang benar. Pola makan ini membantu menjaga lambung tidak kosong yang dapat mengurangi rasa mual. Makan dalam porsi kecil tetapi sering lebih efektif karena mencegah perut terlalu penuh yang dapat memperparah mual. Untuk opsi E, sering makan makanan yang bersantan. Makanan bersantan seringkali berat dan sulit dicerna yang dapat memperburuk mual. Oleh karena itu, makanan ini tidak disarankan dalam kasus ini. Penanganan tambahan untuk yang mengalami mual muntah atau morning sickness, yaitu hindari makanan berminyak atau berbau tajam. Yang kedua, minum air putih sedikit-sedikit tetapi sering untuk mencegah dehidrasi. Ketiga, hindari berbaring segera setelah makan. Dan yang keempat, jika keluhan mual muntah semakin berat atau yang disebut dengan hiperemis gravidarum, segera rujuk ke dokter untuk evaluasi dan penanganan medis lebih lanjut. Lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara pemberian vaksin rotavirus kepada bayi? A. Suntikan intramuskular sebanyak 0,5 mili. B. Suntikan subkutan sebanyak 0,5 mili. C. Diteteskan ke mulut sebanyak 0,5 mili atau 5 tetes. D. Diteteskan ke mata sebanyak 0,5 mili atau E. Diberikan melalui infus sebanyak 0,5 mili. Dan jawaban yang benar adalah C. Diteteskan ke mulut sebanyak 0,5 mili atau 5 tetes. Vaksin rotavirus diberikan secara oral atau diteteskan ke mulut sebanyak 0,5 mili atau 5 tetes per dosis, sesuai dengan prosedur imunisasi. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup diskusi kita yang ada di Telegram, itu gratis. Di sana kita sama-sama belajar. Dan seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Kesuksesan adalah hasil dari ketekunan yang tidak pernah menyerah, meski jalan terasa sulit. Oke, tetap semangat.